Shalom jemaat Tuhan, dalam acara PIK Pembinaan Iman Kristen ini saya berikan tema hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh hikmat membimbing hamba-Mu yang menjabarkan firman, dan Roh yang sama juga membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang Yesus ajarkan dan janjikan kepada setiap orang yang mengikut Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Hidup yang berkelimpahan, yang dari Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup lebih baik? Apakah makna hidup yang lebih baik? Maknanya apa? Sebagian orang mengartikan makna hidup yang lebih baik adalah yang berlebih dalam hal materi. Apakah hanya itu maknanya? Hidup yang lebih baik perlu dinilai dari banyak segi. Bukan hanya dari segi harta, tapi dari banyak segi. Iya, ada tertulis kata Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dalam konteks Indonesia ya, manusia hidup bukan dari nasi saja. Ya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan masalah jasmani saja, sebab manusia hidup bukan hanya terdiri daripada jasmani, tapi masalah kebutuhan rohani juga. Ya. Manusia tidak hanya butuh yang jasmani, tetapi yang rohani juga. Ada sebagian orang memiliki harta yang semakin banyak, hartanya semakin banyak. Posisinya tambah baik, tetapi sayang ketika itu semua sudah luar biasa, namun sebagian orang mengalami moral dan iman mereka menjadi semakin kacau. Ya, hartanya semakin banyak, posisi semakin baik, namun moral dan iman mereka menjadi kacau. Kenapa ya? Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan versi Kristen tidaklah identik dengan banyaknya harta benda. Ya, tidak identik dengan banyaknya harta benda. Hidup yang berkelimpahan berarti yang pertama, hidup yang menuju hidup. Hidup yang kita jalani sekarang akan kita akhiri satu kali. Pada suatu waktu kita semua akan mengakhiri. Memang usia kita sudah sampai segitu misalnya. Tapi apakah hidup kita yang sekarang ini menuju hidup ataukah menuju kematian? Masalah itu. Hidup kita yang sementara di dunia ini akan segera berlalu dan akan dilanjutkan dengan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga kalau kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai selamat. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, ya kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Gak ada seorang pendiri agama manapun yang berani bicara seperti ini. Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Ya. Lalu makna kedua, hidup yang berkelimpahan berarti hidup yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Bukan hanya egois, tapi jadi berkat bagi sesama manusia. Markus 10 ayat 45. Ketika anak manusia juga datang, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus disebut sebagai anak manusia. Dia datang untuk memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak dikatakan bagi semua orang, tapi dikatakan bagi banyak orang. Berapa banyak? Tuhan nggak katakan kepada kita, tapi disebut banyak orang. Kehidupan Yesus adalah contoh sempurna dari hidup yang berkelimpahan. Contoh yang sempurna, perfect example dari hidup yang berkelimpahan. Selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus tidak punya banyak harta. Namun, waktu, tenaga, kuasa, darah, dan seluruh kehidupannya digunakan untuk keselamatan umatnya yang berdosa. Ini luar biasa. Ya, waktu, tenaga, kuasa, darah, dan seluruh kehidupannya digunakan untuk keselamatan umat yang berdosa. Ambisi umat Tuhan bukan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Ambisi umat Tuhan bukan itu. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Demikianlah kata Rasul Paulus. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itu peringatan Paulus kepada orang-orang yang disebut kaya di dunia ini. Ya, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, jadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kita meniru teladan Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk membagi hidupnya, memberi hidupnya untuk tebusan menjadi banyak orang. Ya, jangan lupa Tuhan Yesus kata dalam Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah, ini dalam terjemahan Sariadi ya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, Allah ya. Dan lakukanlah kehendaknya, kehendak Allah. Ya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi tujuan utama kita bukan untuk mencari harta yang sementara di dunia, tapi tujuan utama kita, ambisi utama kita adalah agar Allah, Sang Pencipta dan Penebus itu memerintah atas hidup kita. Dalam hidup bisnis, dalam hidup keluarga, dalam hidup pelayanan, dalam hidup studi, ya, dalam hidup keluarga, dalam hidup sehari-hari, Allah memerintah atas hidup kita dan lakukanlah kehendaknya. Iya, jika saat melakukan kehendak Tuhan, Allah mengadakan kita berkat-berkatnya secara material, terpujilah nama Tuhan. Jadi motivasi utama bukan untuk mendapatkan hal materi, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Namun ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Allah mengadakan kita berkat-berkatnya secara materi, terpujilah nama Tuhan. Ya. Jika terjadi banyak tantangan, kesulitan, kemiskinan, tetaplah juga memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan kalau menghadapi tantangan. Ini seperti yang dikatakan oleh Ayub 1:21. Dengan telanjang, kata Ayub, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu sikap Ayub luar biasa. Ketika dalam satu hari harta bendanya habis,
10 anaknya juga meninggal dunia. Luar biasa. Ya. Dan kesehatan Ayub juga akhirnya dirampas oleh iblis. Iblis menyangka kalau kesehatannya itu dirampas, Ayub akan menista Tuhan. Ternyata tidak juga. Ya, Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Iya. Lihat Ibrani 11 ayat 32 sampai 38. Ini ayat ini bagus sekali, ya. Ayat-ayat ini dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah ayat 32 sampai 35a. Ya. Apa yang kita lihat di situ? Menyatakan kehidupan sebagian umatnya yang diberi kesempatan untuk mengalami hal-hal yang wow. Wah, sebagian umatnya diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman hidup yang wow. Ya, what a wonder. Hebat sekali, ya. Ya, kita baca ya. Oke, ada 2 fakta kehidupan yang kontras. Bagian pertama ayat 32 sampai 35. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Kalau kita baca sampai ayat ini, kita setuju dengan teologi kemakmuran. Orang yang mengiringi Yesus hebat, luar biasa. Ya. Bisa memadamkan api yang dahsyat, bisa menutup mulut singa-singa. Mereka luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bahkan ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Luar biasa, bukan? Ini fakta hidup yang pertama. Sampai ayat 35a. Ibrani 11 ayat 32 sampai 35a. Selanjutnya, fakta yang kedua. Nah, pengalaman hidup yang kontras bagi sebagian umat Tuhan lainnya. Sama-sama umat Tuhan. Tapi pengalaman hidupnya kontras. Ayat 35b sampai 38. Tetapi orang-orang lain, maksudnya sesama umat beriman, membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera. Sebagian umat Tuhan mengalami ejekan, deraan. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini gak enak pengalamannya. Tapi sesama umat Tuhan. Ya. Dikatakan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Wah, pengalaman ini kita gak suka. Tapi itu diizinkan Tuhan, dialami oleh sebagian umat Tuhan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini sesama umat Tuhan. Gak enak ya. Tetapi sekali lagi ini dialami oleh sebagian umat Tuhan. Imannya sama kepada Yesus. Tapi pengalaman hidupnya berbeda. Pengalaman pribadi umat Tuhan berbeda-beda. Karena rencana Tuhan juga berbeda-beda bagi setiap umatnya. Jadi iman kita jangan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Dia berdasarkan pimpinan Tuhan saja. Stefanus dalam Kisah Rasul diizinkan Tuhan untuk menjadi martir yang pertama.
Stefanus ini diizinkan Tuhan dalam Kisah Rasul 7 menjadi martir pertama. Sedangkan Rasul Petrus dilepaskan dari penjara. Kisah Rasul 12-17. Kita lihat, ya memang berbeda. Pengalaman yang berbeda. Karena Tuhan punya rencana berbeda bagi tiap-tiap umatnya. Ya, dari antara teologi penderitaan dan teologi kemakmuran, kita harus ikut teologi yang macam apa? Orang yang senang teologi kemakmuran selalu berpegang, saya mesti makmur, saya mesti sehat. Tapi orang berpegang pada teologi penderitaan, enggak, kita umat Tuhan harus rela menderita. Ya. Tapi apa sih Tuhan inginkan kita bertindak seperti apa? Lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu, kata Rasul Paulus, apa itu kekurangan? Ya, teologi penderitaan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan, teologi kemakmuran. Itu kata Rasul Paulus ya. Iya. Rasul Paulus pernah alami masa-masa yang sulit ataupun yang makmur. Nah, ini bagus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus bagus. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi saya lebih cenderung bukan teologi penderitaan, bukan teologi kemakmuran, tapi kita umat Tuhan harus menganut faham teologi ketangguhan. Teologi ketangguhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kemakmuran, muliakan Tuhan lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, muliakan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk kita menjalani semua itu. Dengan iman yang tangguh. Kita tangguh mengiringi Yesus dengan setia. Pada waktu Tuhan izinkan kita mengalami kemakmuran. Kita tangguh mengiringi Yesus dengan setia pada waktu kita mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Makanya saya senang dengan Filipi 4:13 nih. Segala perkara yang makmur maupun yang menderita dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini namanya teologi ketangguhan. Pada masa-masa sulit mohonlah kekuatan dari Tuhan agar tetap setia, tidak bersungut-sungut dan tidak mencela Tuhan. Namun pada masa makmur jangan lupakan kasih dan perlintahnya di dalam kehidupan sehari. Ada orang setia iring Tuhan pada waktu kesulitan, pada waktu lancar makmur, dia berkata, goodbye Tuhan, saya tidak lagi butuh Engkau ya Tuhan. Itu keliru. Ya. Kita harus setia mengiring Tuhan dalam masa sulit maupun masa makmur. Teologi ketangguhan. Ini bagus ini, 2 Korintus 4 ayat 8-9. Rasul Paulus lagi berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tuhan itu siap memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru bagi umatnya yang sedang dalam masa-masa sulit. Ketangguhan. Seekor elang itu dapat terbang dengan kecepatan 120 km per jam. Ini luar biasa elang itu. 120 km per jam. Ia bisa terbang lebih tinggi dari 4.500 meter dari tanah. Tinggi ya. 4,5 kilo dari tanah. Seekor bald eagle namanya yang
yang kita terjemahkan jadi elang gundul dapat melihat 7 kali lebih tajam dari manusia. Matanya tajam banget. 7 kali. Dari ketinggian sekitar 330 meter di udara. 330 meter di udara. Seekor elang gundul itu dapat mengarahkan pandangannya kepada mangsanya dengan luas sekitar 8 km persegi. 8 km persegi. Dari ketinggian 330 meter di udara. Itu elang. Ya. Ayat bagus sekali ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bersandar pada Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak dia lelah. Ya, ini adalah lagunya yang lagu lama ya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya. Terbang dengan sayap burung nazar. Berlari takkan lelah, berjalan takkan lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Pada waktu makmur minta Tuhan kekuatkan kita agar kita tidak lemah iman kita waktu kita makmur. Tidak melanggar etika kita. Tapi pada waktu kita mengalami sulit juga kita tidak lemah iman kita. Dan berkata, oh Tuhan tidak adil sama saya. Tidak, kita tetap ikut Tuhan dengan setia. Kita tetap bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, walaupun diri sendiri sedang dalam keadaan sulit. Menjadi saluran berkat, tetap dia jadi saluran berkat. Yang memberkati Allah, kita hanya menjadi salurannya saja. Ya, walaupun kita sendiri sedang mengalami keadaan sulit. Ya, Paulus dipakai Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit, walaupun ia sendiri sedang mempunyai duri dalam daging. Duri dalam daging dalam bahasa asli itu skolops, seperti gambar ini. Skolops. Lihat 2 Korintus 12, duri dalam daging ayat 7. Ya. Umatnya dilatih untuk menjadi kelompok orang yang tangguh dan ulet di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup dan pelayanan. Tangguh dan ulet. Orang setia di Tuhan juga mengalami tantangan, mengalami kesulitan dalam pelayanan. Tapi mohon Tuhan berikan kita ketangguhan dan keuletan. Kita tidak dikalahkan oleh kesulitan, tapi kita dengan kekuatan Tuhan mengalahkan kesulitan itu dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Pada saat makmur atau menderita, iman dan komitmen kita tetap tangguh, nah itu. Melaksanakan segala perintahnya. Ya, seperti orang yang bisa menggunakan 2 tangannya, kiri dan kanan. Dua-dua sama-sama efektif. Ya. Dalam keadaan sulit dan dalam keadaan lancar, kita mohon kekuatan Roh Kudus agar kita tetap memuliakan Tuhan dalam sulit maupun lancar. Iya. Dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 itu ada pengalaman Daud di Gua Adulam. Nah itu ada dalam buku yang ditulis oleh Bapak Andar Ismail, ya disebut pengobatan Gua Adulam. Apa itu? Daud kan dikejar-kejar oleh Saul ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ya, seperti ini, di Gua Adulam seperti gini. Ketika saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Wah, Daud senang ya. Dia dalam keadaan sulit, keluarganya, saudaranya datang mendapatkan dia. Wah, Daud pikir, enak aku nih ditolong oleh saudaraku.
Tapi ternyata agak berbeda ya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam keadaan kesukaran. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Waduh. Kalau kita jadi Daud mungkin, Tuhan Engkau tahu aku sedih dalam keadaan sulit nih. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Aku butuh bantuan. Engkau kirim aku 400 orang, luar biasa. Tapi ternyata mereka loh orang-orang yang dalam kesulitan. Mereka dikejar-kejar tukang piutang. Ada yang sakit hati. Dan Tuhan bilang, oke, kamu jadi pemimpin mereka. Bagaimana? Di mana pertolongan Tuhan? Ketika Daud dikirim oleh Tuhan orang-orang seperti itu. Ini caranya. Ketika Daud mengkonseling orang yang sakit hati, dengan konselingnya, dengan penghiburannya, ternyata Tuhan pakai perkataan Daud yang mengkonseling dan menghibur itu menguatkan iman Daud juga. Ketika Daud mendoakan orang yang dalam keadaan putus asa itu, doanya Daud itu ternyata menguatkan iman Daud juga. Bukan hanya menguatkan iman orang yang didoakan, tapi menguatkan iman Daud juga. Nah, jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan kita mengunci diri di kamar. Boleh, hanya sementara saja. Tapi setelah itu kita harus keluar. Kita tetap melayani orang-orang yang mengalami kesulitan. Sebab kita ingat pengobatan gua adulam ini. Pada waktu kita menghibur orang lain, waktu kita membacakan firman bagi orang lain, ternyata firman itu bukan hanya jadi berkat bagi orang itu, tapi firman itu jadi berkat bagi kita sendiri yang membacakannya. Pada waktu kita mendoakan orang yang sedang mengalami kesulitan, ternyata doa itu jadi berkat bagi dia dan jadi berkat bagi kita juga. Ya, itu namanya pengobatan goa adulam. Jangan mengunci diri sendiri di kamar, tapi mulai membuka diri untuk menolong dan memperhatikan orang lain yang membutuhkannya. Oke, ini bagus ini. Ada nasihat dari Bunda Teresa almarhumah ya. Apa yang dinasihati oleh Bunda Teresa? Orang-orang sering tidak masuk akal katanya. Tidak logis dan berpusat pada diri sendiri. Yang merah, bagaimanapun ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Ya. Jika kalian baik, orang-orang mungkin akan menuduh kalian suka mementingkan diri. Punya motif-motif yang tersembunyi, itu kata orang. Bagaimana sikap kita? Bagaimanapun juga tetaplah bersikap baik kepada mereka. Ini dikatakan oleh Bunda Teresa ya. Menabur kebaikan saja. Jika kalian jujur dan berterus terang, mungkin orang-orang akan menipumu. Padahal engkau jujur, tapi orang-orang juga mau menipumu. Bagaimana sikap kita? Bagaimanapun tetaplah jujur dan berterus terang. Jadi hidup itu jangan bersandar pada reaksi orang kepada kita, tapi bersandar pada perintah Tuhan saja. Tuhan dalam firman-Nya mengajar umatnya untuk jujur, terus terang, ya lakukan saja. Yang penting Tuhan senang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Ya. Tuhan berkenan kepada kelakuan kita. Ya, bertahun-tahun kalian gunakan waktu untuk membangun. Seseorang mungkin akan menghancurkan dalam satu malam, cuma satu malam dihancurkan sama seseorang. Padahal sudah bertahun-tahun kita gunakan untuk membangun. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimanapun tetaplah membangun. Ya, tetaplah membangun. Soal ada orang yang menghancurkan itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Kita tetap saja membangun. Jika kalian hidup tenang dan bahagia, mereka mungkin akan iri hati. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimanapun tetaplah berbahagia.
Jadi maksudnya jangan bergantung pada reaksi orang kepadamu. Jangan bersandar pada sikap orang kepadamu. Tapi biarlah hidup kita teosentris. Yang penting Tuhan berkenan terhadap apa yang kita katakan dan kita lakukan. Hal-hal yang baik kalian kerjakan hari ini, orang-orang akan melupakannya kemudian. Nah itu. Manusia memang forgetting people. Ya, manusia memang mudah lupa. Lalu bagaimana? Bagaimanapun tetaplah baik. Roh Kudus lah yang akan membuat pekerjaan kita jadi langgeng, toh? Bukan reaksi orang, tapi Roh Kudus. Ya. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa ini, almarhumah ini baik ya. Di kekuatan iman bagi kita. Bila kita tetap setia memuliakan Tuhan dan tetap lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus menolong kami, menolong hamba-Mu, menolong kami semua yang mendengarkannya. Kami semua boleh bersikap dan boleh hidup dan melayani Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi berkat bagi orang lain dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan meteraikan hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.